hari ini dan maaf dan kepercayaan masing-masing maaf. Selesai kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana sehat semua? Hari ini? Kenapa? Sakit. Ya, yang lain masih ikut AFBK ya? Iya. Cinda ya. Cinda, anak cinda, ya anak cinda. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pertemuan kemarin. Kita sudah membahas apa kemarin? Sistem pencernaan makanan. Kemarin kalian sudah menganalisis bahwa pencernaan itu proses mengubah bentuk makanan menjadi bentuk paling sederhana. Bentuk akhir dari makanan yang dicerna itu adalah bentuk yang paling sederhana yang bisa diusus. Nah, zat-zat makanan itu akhirnya akan dimanakan? Diberikan kepada manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya zat-zat makanan yang sudah dicernanya dari serap legus itu disampaikan atau diedarkan ke sel-sel tubuh? Siapa yang tahu? Melalui apa? Melalui apa? Masuk ke? Iya, betul. Masuk ke pembuluh darah. Berarti siapa yang membawa? Nanti mengedarkan makanan itu siapa? Ya. Apa yang kalau masuk pembuluh darah berarti yang menangkap adalah darah. Ya betul, darah toh. Nah, lewat sistem apa? Lewat yang sekarang kita bahas hari ini adalah ada yang pernah jatuh atau terluka kakinya? Benar. Keluarkan darah? Iya. Baik. Apakah darah yang keluar itu terus menerus atau bisa berhenti anak? Bisa berhenti. Bisa berhenti. Kenapa kok bisa berhenti? Tahu ada proses apa di situ? Bentar. Sebetulnya itu ada satu proses yang nanti akan kita pelajari di sini. Ya. Kenapa kok darah bisa berhenti? Kenapa kok muka saya bisa mengering? Nah itu. Ya. Salah satu manfaat mempelajari sistem peredaran darah adalah seperti yang sudah saya share di WA itu ya, kamu lihat. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui manfaat dari sistem peredaran darah itu bagi tubuh kita. Ya. Yang kedua, manfaat dari masing-masing sel darah yang ada 3 macam sel darah. Jadi kamu nanti tahu manfaat sel darah merah, sel darah putih, sel darah pembeku. Itu akan kita ketahui dengan belajar di sini. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita, ya, itu seperti yang sudah kamu saya kirimkan di WA. Melalui diskusi dan juga pengamatan video pembelajaran, bisa juga dengan membaca buku, kemudian membaca handout, itu kamu literasi. Melalui literasi seperti ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan. Kamu lihat yang saya kirim di WA itu, ya, karena sudah bisa pertanyaan di antara laptop juga, ya. Kan berkumpul pada kelompok masing-masing dengan LKPD yang sudah dibagikan tadi, ya, LKPD-nya di bawah. Kegiatan kamu yang pertama sekarang ini adalah mengamati video yang linknya sudah saya bagikan, ya, yaitu tentang komponen darah. Silakan kalian literasi sebentar, ya, video itu sebagai memberikan stimulasi pada kalian untuk belajar, ya. Apa saja komponen darah? Bisa lihat sebentar, lalu lanjutkan di buku paket halaman 54 dan 50 sampai 59 serta handout yang saya kirimkan di Google Classroom dibuka. Silakan, nanti sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan geser di kelompoknya masing-masing. Ya, nanti sistem ini akan melibatkan darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang beredar adalah darah, yang memompa adalah jantung. Dan diangkat di bawah sel atau di bawah dari sel. Dengan melihat video komponen-komponen darah, karena materi kita
Juga kamu baca handout-nya ya, itu ada plasma darah dengan komponen-komponennya ya. Kemudian kamu juga sudah baca di buku cetak halaman 54 sampai 29. Nah, berikutnya LKPD itu silakan didiskusikan secara berkelompok, silakan untuk dikerjakan ya secara berkelompok. Kemudian nanti kalau sudah selesai semua presentasi ke depan berkelompok juga ya. Nanti ada penilaian di sana. Silakan lakukan pengerjaan LKPD dengan diskusi yang baik untuk masing-masing kelompok. Silakan anak-anak ya. Sekarang kita kerjakan LKPD-nya. Silakan. Titik 2. Kira-kira gimana? Kelompok yang sudah siap presentasi? Ada yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Kelompok mana yang sudah siap? Baik, kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan hasil diskusi LKPD 1 tentang komponen-komponen darah dan sistem peredaran darah. Yang pertama komponen darah, plasma darah, fungsinya yang membawa lipid dan mineral. Yang kedua, eritrosit merah, mengikat oksigen dan karbon dioksida. Leukosit putih, sel darah putih, fungsinya. Sedangkan untuk skema pembekuan darah bisa kita sebutkan seperti ini. Kamu bisa sampai. Ya, yang keras, suaranya keras siapa? Silakan. Silakan yang suaranya keras. Jadi dari yang pertama ini itu ada trombositnya pecah. Trombosit pecah ini mengeluarkan trombokinase. Enzim trombokinase akan mengaktifkan protombin yang dibantu dengan vitamin K dan ion kalsium menjadi trombin. Dari trombin ini mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang fungsinya untuk menutup darah atau menahan darah mengalir sampai mengering. Ya, sehingga tertutup lukanya. Iya. Apakah ada yang bertanya? Silakan ke kelompoknya. Mengapa darah berwarna merah? Jawabannya karena darah mengandung hemoglobin. Saya mau bertanya. Ya, apa? Pertanyaannya, mengapa ketika ada seseorang terluka, darahnya mengalir terus? Ya, dipikirkan kira-kira kenapa? Pertanyaannya Arya bagus sekali. Pernah ada orang kecelakaan, lukanya ngalir terus, artinya apa? Tidak segera berhenti. Kira-kira kenapa ya? Ada yang pernah baca? Jadi kan kalau misalnya luka itu darahnya terus mengalir. Nah itu karena trombositnya pecah. Kenapa kalau tidak segera terjadi pembekuan darah? Karena kemungkinannya itu trombositnya masih belum bisa mengeluarkan trombokinase. Atau kesimpulannya dari hasil diskusi dapat kami simpulkan bahwa fungsi darah menyedarkan oksigen dan sari-sari makanan serta mengangkut CO2. Komponen darah yaitu bagian cair plasma sebanyak 55%, bagian padat yaitu sel-sel darah sekitar 45%, bagian padat berupa sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Ulangi yang dalam ini, Orang yang hidup di dataran tinggi lebih banyak memproduksi sel darah merah karena dataran tinggi menghasilkan oksigen lebih sedikit daripada dataran rendah. Ya, baik yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Luar biasa untuk presentasinya pada pagi hari ini. Pertanyaan terakhir dari Alia bagus sekali. Kenapa kok ada anak yang terluka tapi darahnya ngalir terus? Tadi sudah sedikit dijawab, Bunda perlu menambahkan ya bahwa di sini kemungkinan ya kalau memang anak itu pendarahannya tidak bisa berhenti, ada kemungkinan yaitu anak itu mungkin menderita penyakit hemofili. Apa sih penyakit hemofili? Penyakit hemofili itu adalah penyakit darah tidak bisa membeku, dan penyakit ini sifatnya menurun anak-anak, diturunkan dari generasi sebelumnya. Jadi bersifat genetis dan menurun. Jadi namanya penyakit turunan. Dan ini seklingket hanya pada anak pada kromosom X, dan yang menderita hanya anak laki-laki saja. Anak perempuan tidak. Kenapa? Nah, kalau anak perempuan kena tahun menstruasi pertama langsung mendalam terus gak berhenti kan banyak kali nanti. Waduh. Nah, Allah itu ada kan? Yang menderita hanya kaum laki-laki. Ini upaya mengatasinya ada terapi sendiri. Nah,
perempuannya. Dan ini sudah ada di beberapa rumah sakit tertentu di Jakarta untuk menangani kasus-kasus langka kayak ini ya. Itu tambahan dari Ibu Ida. Nah, untuk berikutnya, baiklah tadi kesimpulannya hari ini sudah disampaikan oleh kelompok tadi sudah bagus ya, bagus sekali. Nah, kita refleksi atau review dari belajar kita hari ini. Jadi hari ini kamu sudah belajar tentang apa? Hari ini kita sudah belajar tentang ada bagian komponen darah. Apa yang sudah kamu pelajari yang pertama tentang komponen darah itu? Yang pertama tadi apa? Tentang fungsi dari darah secara umum ya. Apa fungsinya tadi? Mengedarkan dan sari-sari makanan ya. Kemudian komponen darah ada berapa? Dibagi dua kelompok besar. Ya, apa saja? Yang cair dan pakaian padat. Yang cair itu apa namanya? Baik, bagus. Terus yang padat? Berupa apa? Sel-sel darah. Ada berapa macam sel darah? 3. Apa saja sebutkan Aulia? Eritrosit atau sel darah merah. Leukosit sel darah putih. Trombosit sel darah keping darah atau sel darah pembeku. Itu yang tadi kamu kerja. Terus untuk proses pembekuan darah, penguatan dari saya, bila terjadi luka, kegiatan kita sudah berjalan dengan baik ya. Kesimpulannya sudah dibacakan oleh kelompok tadi yang seperti tujuannya sudah tercapai. Kamu sudah tahu fungsi darah apa, fungsi peredaran darah dan fungsi darah serta plasma darah yang bisa juga mendeskripsikan dan memahami bagaimana proses terbentuknya luka ya, sehingga semuanya lukanya bisa mengering. Jadi saya ulangi lagi, ini sangat penting ya yang dijelaskan tadi. Setelah terjadi luka, trombosit akan pecah lalu mengeluarkan enzim trombinase. Enzim inilah yang mengaktifkan protrombin dibantu vitamin K dan ion kalsium menjadi trombin. Trombin ini yang akan mengubah protein fibrinogen di dalam darah, kakak perhatikan, menjadi benang-benang fibrin, di mana benang-benang fibrin inilah yang akan mencegah aliran darah atau menghalangi aliran darah terus-menerus oleh benang-benang fibrin ini, sehingga menutup luka darah mengering dan menutup luka tersebut. Jadi prosesnya kayak gitu anak-anak kalau terjadi luka. Kalian tentu pernah melihat lukamu mulai mengering. Nah, itu adalah sudah ada proses pembekuan darah yang kebetulan adalah keping darah atau sel trombosit. Baik, terima kasih. Silakan kamu tulis refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari dan sudah jelas, dan apa yang masih belum jelas. Silakan kamu tulis sebentar. Ya, sudah ditemukan. Anak-anak, saya kira hari ini pembelajaran sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan berikutnya, yaitu alat-alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. LKPD 2-nya nanti akan saya share ke ya. Silakan pelajari tentang alat-alat peredaran darah dan juga fungsinya di buku. Silakan literasi pada video yang saya kirim, pada link yang sudah saya kirim, sama pada handout dan surat buku cetak yang sudah saya arahkan. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan bisa belajar dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.